الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya di hari yang indah ini. Mencurahkan rahmat ke dalam hati kita agar hati kita menjadi senantiasa hati yang waspada. Waspada akan sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Tak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2022. Tentunya haruslah kita tengok-tengok ke belakang kita. Kita lihat bagaimana track record kehidupan saya selama setahun ini. Oleh sebab itu, salah seorang ulama besar kita yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, manusia ini perlu mentafakuri kehidupan ini. Lalu apa saja yang ditafakuri? Apa-apa saja yang kita renungkan setahun terakhir ini? Yang pertama kata beliau, fattafakkuri ayatullah. Mentafakuri ayat-ayat Allah, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ulil albab. Ini penciptaan langit dan bumi, malam dan siang silih berganti ini sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Ulil albab, bagi mereka orang-orang yang berakal. Kata para ilmuwan, ini yang harus kita renungi. Oh, ternyata kenapa Allah menciptakan siang dan malam, gelap dan terang? Ternyata bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berputar pada porosnya. Apa maksud dan tujuan Allah? Pertama, supaya kehidupan di dunia ini berlangsung untuk makhluk-makhluknya. Bayang saja, seandainya bumi ini tidak berputar pada porosnya, tidak berotasi,
maka pastilah ada bagian bumi yang senantiasa menghadap ke matahari, dan pastilah pula ada bagian bumi yang senantiasa membelakangi matahari. Kalau ini terjadi, pastilah bagian bumi yang senantiasa menghadap ke matahari itu merasakan panas yang terus-menerus tanpa henti. Artinya akan terbakarlah bumi yang menghadap ke matahari itu. Kalau seperti ini, maka tidak ada pula makhluk yang bisa hidup di dalamnya. Begitu pula bumi yang membelakangi matahari, pastilah gelap terus-menerus. Semakin lama semakin dingin, semakin lama semakin dingin, maka semakin lama akan membeku, maka tidak ada pula lah makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Inilah yang harus kita renungkan, bahwa ternyata Allah menciptakan langit dan bumi siang dan malam untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita. Kalau seperti ini, apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu membuat kita? Apa yang membuat kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fattafakkur ala ayat-ayat Allah. Bentafakuri merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang harus kita tafakuri, yang harus kita renungi dalam hidup ini di penghujung tahun ini, mentafakuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu adalah nikmat kesehatan. Banyak nih saudara-saudara kita yang mau sholat berjamaah sama seperti kita ini, tapi apalah daya, mereka terbaring di rumah sakit. Ada yang pakai kateter, ada yang sedang diimpus, macam-macam. Tapi hari ini Allah berikan kenikmatan itu, kesehatan, kesempatan kepada kita, maka tak ada yang pantas kecuali kita bersyukur kepada Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa merenungi nikmat-nikmat Allah itu, maka hadirlah rasa syukur di dalam dirinya. Jadi orang-orang yang senantiasa memikirkan, oh semua yang ada pada diri saya ini nikmat Allah. Mata, tangan, kaki, telinga, pendengaran, lidah saya yang bisa merasakan asam, asin, manis, pahit, ini semua pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tidak ada alasan saya untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa merenungi nikmat Allah, pastilah mereka tidak akan mengeluh di dalam hidupnya, alias mereka senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah tidak akan mampu menghitungnya dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua kata beliau. Yang ketiga kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang harus kita renungkan, yang harus kita tafakuri dalam hidup ini, mentafakuri janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ila akhir ayat. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka disiapkan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah. Janji Allah kepada siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang ikhlas dengan imannya, ikhlas dengan amalan solehnya. Allah janjikan. Nah, kalau Allah yang berjanji, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, orang kalau sudah memikirkan janji Allah yang pasti itu, pastilah akan hadir dalam dirinya namanya roja, pengharapan yang tinggi, semangat yang kuat, sehingga dimanapun, kapanpun mereka berada, tetap fight, tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau mereka tahu kalau Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Beda kalau kita yang berjanji, sekali masih benar, dua kali benar, tiga kali wallahu a'lam. Oleh sebab itu, orang-orang yang senantiasa memikirkan, merenungi janji-janji Allah, pastilah mereka hadir semangat beribadah di dalam dirinya, hadir semangat untuk beriman, berbuat kebajikan tanpa henti. Kenapa? Karena mereka yakin dan percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu. Yang keempat, kata beliau, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang harus kita tafakuri dalam hidup ini, yang harus kita renungkan, selain merenungkan janji-janji Allah, kita juga harus merenungi peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala.
la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan nikmatku, aku tambahkan nikmatku itu kepada kalian. Wa la in kafartum, tapi jika kalian ingkar, mengingkari nikmatku, inna adabi lasyadid, ketahuilah bahwa azabku jauh lebih pedih. Nah, ini kalau kita juga merenungi apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata Allah tidak hanya berjanji tentang kebaikan, tentang surga, tetapi Allah juga peringatkan kita ancaman yang sangat dahsyat kepada kita. Sehingga kalau orang merenungi ini, maka hadirlah al-khawfi minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang sedalam-dalamnya dimanapun kapanpun mereka berada. Jadi orang kalau takut kepada Allah, seorang pekerja mau diawasin sama bos, sama pengawas atau tidak, sama tuh kualitas kerja mereka. Kenapa? Mereka tahu diawasin oleh Allah. Jadi orang-orang yang merasa diawasin oleh Allah, takut kepada Allah, takut bermaksiat di hadapan Allah, mau dijaga, mau tidak dijaga, mau disaksikan oleh orang lain atau tidak, atau sendiri-sendiri, tetaplah kualitas pekerjaan, kualitas ibadah mereka sama. Kenapa? Karena mereka senantiasa dikontrol dan dilihat oleh Allah, sehingga timbul rasa takut yang sedalam-dalamnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Yang terakhir, kata beliau, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang harus kita renungi dalam kehidupan ini adalah merenungi kelalaian diri kita. Oh, sama ini, telahkah saya menjadi seorang orang tua yang baik? Telahkah saya menjadi anak yang baik? Telahkah saya menjadi dosen yang baik, mahasiswa yang baik, guru yang baik, pendidik yang baik? Tentunya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum Allah yang menghitungnya. Oleh sebab itu, hari ini di penghujung tahun ini, ayo mari kita menghitung-hitung diri kita. Ayo tengok tuh keburukan, kebaikan yang pernah kita lakukan. Hari ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Oleh sebab itu, tak ada kata terlambat untuk senantiasa memperbaiki diri ini. Persiapan kita untuk apa? Untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikan, simak tuh diri kalian apa yang telah kalian kerjakan hari ini untuk hari esok, maksudnya untuk hari akhirat. Allah mengingatkan lagi, wattaqullah, diingatkan lagi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sebaik-baik maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Jadi orang-orang yang senantiasa introspeksi dalam dirinya, mau mendengarkan masukan-masukan dari sahabat, teman, mau mendengarkan masukan-masukan dari para ulama, dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang terdekat, maka itu adalah orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك السلامة علم علماء ومجاهد في سبيل الله في كل مكان اللهم اجعل إماما عادل في إندونيسيا وفي كل بلد المسلمين اللهم اجعل إماما آمنة في إندونيسيا وفي كل بلد المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وبغي اسمه لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Dipersembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.